Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caknya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tapi nak marah adanya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, la khalla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعل ما يؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan paling utama, mari kita untuk selalu senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan nikmat dan karunia daripada Allah. Pada pagi subuh yang sejuk ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita bersama-sama bisa hadir dalam satu majelis ilmu di pagi subuh ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam senantiasa tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat hingga mengikutnya sampai akhir zaman. Ibu bapak hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengacu kita daripada surat At-Tahrim ayat 6 yang Allah katakan di dalamnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Jadi kalau berpijak dari itu jemaah sekalian, rupanya setelah aku baca dalam satu buku Bapak Ibu sekalian, kita kadang-kadang berpikiran bahwa anak selalu punya dosa sama orang tua. Anak selalu punya dosa dengan orang tua. Tapi Bapak Ibu sekalian, rupanya ada juga dosa orang tua terhadap anaknya. Ini kadang-kadang kita mikir di mas sekalian, ngapa orang tua berdosa dengan anaknya? Padahal orang tua itu yang harus dihormati. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, ada Rasul dalam satu buku dikatakan bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anakmu
itu tidak sama dengan zamanmu. Artinya bahwa apa yang harus kita lakukan itu tidak sama seperti waktu zaman kita masih kecil dulu. Ya. Mungkin dulu didikan orang tua kita dulu beda, ya, pasal itu. Dan sekarang ini jemaah sekalian, bahwasanya kata Rasulullah dalam satu kitab dikatakan ada 10 dosa daripada orang tua terhadap anak-anaknya. Jadi kita tanpa kita sadari jemaah sekalian, ya. Jadi kita kadang-kadang tidak sadar bahwa kita sudah berbuat dosa kepada anak-anak kita. Apa itu dosanya? Yang pertama, itulah kita suka mencaci maki, ya. Suka mencaci maki. Nah ini kita tanpa sadar kita bahwasanya sudah, ya, kita kadang-kadang marah. Boleh marah, boleh kita jemaah sekalian. Jadi oleh karena itu boleh kita memarah, tetapi kadang-kadang ketika kita memarah itu tanpa kita sadari kita sudah berbuat dosa jemaah sekalian. Jadi kita saat kita melampiaskan emosi marah kita kepada anak-anak kita kadang-kadang tidak sadar mencaci maki anak-anak kita. Inilah kadang-kadang mau kamu tuh bahwasanya kita tanpa sadari suka mencaci anak. Kadang-kadang marah gitu pawanya, ya. Marah, ya. Benar-benar marah gitu, ya. Tapi kita kadang-kadang apa terlontar dari mulut kita tuh caci maki anak, ya. Dasar kau anak setan, ya. Bapaknya siapa? Nah, itu. Iya kadang-kadang itu. Apa lagi? Bajingan kau. Apa ini bajingan pulau? Nah, bajing loncat mati rumah Pak. Ya. Nah itu jemaah sekalian. Jadi tanpa kita sadari bahwa kita itu jemaah sekalian, ya, terlontar dari ucapan kita yang ketika kita marah itu sedang emosi, ya. Kita terucapkan caci maki kepada anak-anak kita. Boleh kita kata marah, ya marah boleh. Maka oleh karena itu kata la taqab, ya. Jangan kau marah kata Rasul. Jangan banyak marah. Tidak kadang-kadang dia ngomong jauh, jangan marah-marah lagi cepat tua. Tidak marah lagi lah tua. Tambah lagi marah gitu jemaah sekalian. Nah ini kita yang harus kita hindari. Maka oleh karena itu kata Rasul, ketika emosimu dalam keadaan memuncak, ya, maka jauhlah dari anak. Ya, jangan marah gitu boleh. Itu kita tanpa sadari jemaah sekalian. Kita tidak marah dengan anak lagi emosi, ya. Anak nomor dikit lagi mulai nggak marah. Ya. Berhentilah pula kau nih. Aku lagi kesal ini, orang dekat-dekat aku. Itu. Nah ini yang harus kita sadari, yang harus kita hilangkan jemaah sekalian. Ketika kita dalam keadaan emosi, maka kata Rasul, tahanlah emosimu itu dan jangan sampai kau mengucapkan kalimat caci maki kepada anak-anakmu, kata Rasul. Kenapa? Karena apabila kita mencaci anak kita, mencaci maki anak kita jemaah sekalian, maka mereka akan lebih berat mencaci maki kita jemaah sekalian. Ini harus kita sadari. Kita perhatikan jemaah sekalian. Maka kadang-kadang kita berpikir, kenapa anakku bisa main ini, bisa mencaci lebih parah daripada aku. Kenapa? Karena kita sudah mengajarkan kepada mereka. Salah satu ajaran yang kita lakukan dengan mencaci maki mereka jemaah sekalian. Karena itu ada yang pertama. Kalau kita suka mencaci mereka, maka mereka akan lebih keras mencaci maki kita jemaah sekalian. Nah inilah yang harus kita hindari jemaah sekalian. Yang kedua kata Rasul, ya, apa yang dengan dosa kita terhadap anak,
kita galak menghina anak, ya. Menghina anak ini artinya memalukan anak. Kita kadang-kadang, maaf jemaah sekalian, ya, kita marah kepada anak-anak kita, ya. Tapi kita kadang lepas kontrol kita jemaah sekalian. Ya. Kenapa kita tidak bisa menahan di mana tempat mereka salah? Ya. Memang tahu kita. Ya. Tujuan kita itu adalah untuk menjadikan mereka kapok. Lalu kita ketika marah tapi tak ingat-ingat. Apa contohnya? Ketika mereka berbuat salah sesuatu kesalahan, ya, ketika mereka sedang di luar di jalanan, ya, kita kadang-kadang dengan dekat kawan, ya, galak marahi, galak ngantri, ya, menghina mereka, suka menghina mereka depan siapa? Depan kenalan kita dengan anak kita, ya. Kadang-kadang dia melok kita jalan-jalan, umpamanya melok kita sanjo tempat kawan kita umpamanya, ya. Atau bertemu dengan kawannya di tengah jalan, ya. Ketika dia pada saat itu berbuat kesalahan, ya. Jadi tanpa kita sadari kita kadang-kadang menghina mereka. Kau ini kata aku nian, ya. Alam kenakal kau ini, macal dengan kau, ya. Tak tahu aku kau tempat orang rami kalau tahu. Nah ini kadang-kadang kita jemaah sekalian. Mengapa kita tidak boleh memikir itu satu perbuatan dosa kita terhadap anak kita jemaah sekalian? Akibatnya apa? Akibatnya yang terjadi adalah sekalian, memang kita tujuannya bagus, tetapi secara tidak langsung itu sudah berbuat salah. Kenapa? Akibatnya anak kita juga akan menghina kita ketika kita berada di tengah-tengah orang. Depan kawan kita kadang-kadang kan kita marah, dia marah lebih marah lagi. Nah ini lebih parah jemaah sekalian, ya. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita, ya, menghindari untuk menghina anak-anak kita ketika berada di tengah-tengah orang. Jadi mereka kan kapan mereka tuh cumanya pacaknya nangis kalau dia marah, ya. Apalagi budak kecil yang umur 10 tahun, umur 5 tahun dia marah, nangis dia sekalian, ya. Maka oleh karena itu apa yang terjadi ketika dia itu hanya bisa nangis, ya. Tapi hati-hati, hati mereka itu sudah mati jemaah sekalian. Akibatnya dia tidak lagi bisa nurut sama kita jemaah sekalian. Nah itulah kadang-kadang kita jumpai di rumah kita itu kadang-kadang tanpa kita sadari anak-anak kita itu malah tambah jadi nakalnya itu, bukan tambah berkurang jemaah sekalian, ya. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, ya, itulah yang kata Rasul, durhakanya orang tua kepada anak-anaknya, ya. Yang ketiga, suka membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain, ya. Ini tidak boleh jemaah sekalian. Jadi kita ini kadang-kadang galak banding-bandingkan anak dengan anak orang lain, ya. Apa contohnya? Kau dalam kemalan juga anak sial itu rajinnya. Kau ni cobalah pecah anak tetangga sebelah tu rajin dia, ya. Ngaji rajin dia, rajin. Tapi kita tidak sadar bahwa ketika kita membandingkan anak kita itu jemaah sekalian, maka akibatnya apa? Akan menjadikan mereka menjadi orang-orang yang minder atau frustasi jemaah sekalian. Ketika kita ngajak mereka lagi, apa yang terjadi? Negara dia, bahkan juga mereka jauh dengan kita jemaah sekalian. Kenapa? Karena mereka sudah dibandingkan dengan orang-orang lain, atau dibandingkan dengan kakak-kakaknya, atau dengan adik-adiknya.
maka akan terlontar kepada di dalam mulut mereka nantinya, lajulah baik, biarlah anak kau yang satu bayang, kau bela, yang kau sayangi. Kenapa? Ya karena dalam hati mereka sudah kecut, dalam hati mereka sudah apa? Sudah ada rasa tidak ada kepercayaan lagi dengan orang tuanya, yang mengakibatkan itu tadi terlontar. Ketika kita ngomong dengan mereka, gak usahlah perhatikan aku lagi, perhatikanlah anak kau yang singkok itu baik, katanya. Itu miris sekali kita jemaah sekalian. Kalau kita mendengar ucapan itu keluar dari mulut buah hati kita, rasanya miris jemaah sekalian. Tapi kita tidak sadar bahwa itulah yang kita lakukan terhadap anak-anak kita jemaah sekalian. Maka oleh karena itu, kita tidak boleh banding-bandingkan anak kita dengan orang lain. Memang tujuan bagus, supaya apa? Supaya mereka jadi sama seperti orang tersebut. Artinya supaya kita memacu mereka untuk lebih giat lagi. Tapi tanpa kita sadari, kita sudah berbuat dosa jemaah sekalian. Nah ini yang dilakukan. Kemudian oleh karena itu yang keempat, apa dosa kita yang kita terapkan kita? Mencintai dengan syarat. Jadi cinta orang tua ini jemaah sekalian, itu memang harus terus panjang masa. Ya bukan cinta dengan apa? Dengan syarat. Maksud cinta dengan syarat itu jemaah sekalian, apa? Aku mencintai kamu, tapi syaratnya begini, ini. Kalau kau gak disayang papa, kalau disayang ayah dan ibu, maka kau harus nurut omongan ayah ibu. Jadi kalau tidak nurut, tidak disayang. Akibatnya apa? Ya mereka mau berontak jemaah sekalian. Nah ini yang kita tidak perlu yang kita takutkan jemaah sekalian, sehingga menjadikan mereka bukan nurut sama kita, malah bahkan mereka tidak akan menyayangi kita jemaah sekalian. Jadi itulah oleh karena itu kita harus apa? Gak usah ngasih syarat niat. Namanya ya memang tujuannya baik. Kalau kau nak pengen disayang orang tua, kau harus turun daripada omongan orang tua. Kau harus turun tidak nakal. Artinya ketika kita sayang dengan mereka, ada syarat. Padahal kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Rasulullah SAW, cinta kepada anak kita itu sepanjang masa, tidak pernah hilang. Walaupun mereka mana tetap anak kita jemaah sekalian. Majalah mereka, bajingan mereka, tetap anak kita. Nak tahu dari mana kita. Jadi kadang-kadang sudah kalau kau nakal ini kita kau coret dari akte, dari kapra. Bahaya nih kadang. Ini kita tambah kita sadari jemaah sekalian. Mungkin kita tidak tahu. Sepele memang, tetapi akibat yang terjadi apa? Lebih parah dari kita jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, yang kelima, menyampaikan informasi yang salah. Menyampaikan informasi yang salah ini termasuk daripada salah satu dosa orang tua terhadap anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka juga ketika itu jemaah sekalian akan menjadi sama seperti kita. Makanya ini biasanya maaf, kadang-kadang bapak-bapak juga tok-tok, assalamualaikum, tengoknya di jendela, siapa? Ada tanya ngomong lagi utang kan? Ngomong sama anaknya, ngomong ke sama bibi itu, mak kau lagi mudik. Jadi contoh yang diajar kepala TV itu contoh dosa orang tua terhadap anak yang tak bagus. Ngomongkan mak lagi mudik. Kapan ditanya mana mak kau? Kata mak aku mudik, dia. Kata mak aku. Lupa je kata tadi. Ya tu mak kau ni. Kata mak aku tadi. Nah ini jemaah sekalian.
memberikan informasi yang salah, maka akibatnya apa? Dia akan menjadi penipu yang lebih ulung dari kita jemaah sekalian. Kita tidak sadar, sepele memang. Tak boleh kau lakukan main-main, tapi baknya dewek lakukan. Apa contoh lagi? Puasa, nyuruh anaknya puasa, nyuruh anaknya sholat. Bapaknya dewek dah sholat, emaknya dewek dah puasa. Ketika dia ditanya di marahi orang tua, bapak dewek lagi ngajar tidak puasa. Bapak nyuruh aku sholat, bapak lagi tak sholat. Ngajar aku sedekah, bapak dewek lagi tak pernah. Kapan atau pengemis keluar rumah, malah bapak usir, bapak marah, kato-katoi. Nah ini jemaah sekalian, salah satu informasi yang diberikan kepada anak-anak kita yang salah, maka itu juga menjadikan dosa bagi kita jemaah sekalian. Kenapa tadi dikibatkan? Kalau kita mengajarkan kepada mereka, memberikan informasi yang salah, maka mereka akan menjadi penipu yang ulung jemaah sekalian, melebihi kita jemaah sekalian. Nah, ini harus dilakukan, hindari. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, apa yang dosa kita? Selalu memberikan ancaman kepada mereka. Kalau kau tidak layak dari orang baik, kalau kau masih nak nakal, apa? Tak usahlah kau tinggal di rumah ini, pergilah kau sana. Ini berbagai. Kalau kau tidak masih itulah tinggal aku kau. Besok tidak meledak, aku kasih makan lagi. Nah ini ancaman teman kalian. Mereka tidak boleh demikian jemaah sekalian. Karena kata Rasul tadi, zaman Adamu tidak sama dengan zamanmu, kata Rasul. Maka oleh karena itu didiklah mereka dengan yang baik. Yang kita jangan sekali-kali jemaah sekalian memberikan ancaman kepada mereka. Apa akibatnya? Psikologi daripada anak itu akan terancam jemaah sekalian. Jadi psikologi itu keadaan daripada jiwanya itu akan menjadi labil, sehingga mereka akan lapuk, lambat laun jemaah sekalian, bukan taat kepada Allah, bahkan menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini harus kita takutkan jemaah sekalian. Maka oleh karena itu, sebagai kita sebagai orang tua, maaf, apalagi yang masih muda-muda, cak kami, jangan sekali-kali kita memberikan ancaman kepada anak-anak kita jemaah sekalian. Jangan mereka diancam, diberikan ancaman, ditakut-takuti. Nah itu salah satu yang merupakan daripada perbuatan dosa orang tua terhadap anak-anaknya jemaah sekalian. Kemudian yang ketujuh, yaitu melarang anak tanpa sebab. Kenapa demikian? Hindarkan kita itu mematikan nalar kritik anak-anak saat bertanya. Ini umpamanya kita kadang-kadang maaf tidak sadar juga cuma sekalian. Pada saat ketika anak bertanya, apa jawaban kita? Sudah kau tidak usah nanya-nanya. Bertanya sesuatu hal yang mungkin mereka tidak mengerti, tapi malah kita larang. Pak, ngapulah kita itu tidak boleh nonton TV malam-malam. Sudah tanya, itulah deh. Gak usah nanya. Kita kadang-kadang melarang anak kita, berhenti. Sudah malam, gak usah lagi nonton TV. Atau ini segala sesuatunya kita larang pamannya tanpa sebab. Kita tidak mengajarkan kepada mereka, jangan membaca sambil nguling. Ngapa? Tidak gitu, aku kasih tahu mereka. Nah ini akibatnya apa? Mereka tidak akan pernah lagi bertanya kepada kita jemaah sekalian. Makanya ketika ada masalah, mereka tidak mencurahkan kepada orang tuanya,
Kenapa? Karena dia takut. Ya. Dia takut gak pernah ngomongan orang tuanya. Soalnya apa? Karena sudah merasa dicampai. Ya. Gak usah bertanya-tanya. Ya. Nah ini kita harus, kalau melarang anak itu harus ada jawabannya jemaah sekalian. Ngapa kau tidak boleh duduk sambil membaca, tidur sambil membaca, ngambil guling? Akibatnya apa? Nak kaget mata yang rusak. Kita jelaskan jemaah sekalian. Tidak boleh kau bermain pisau. Kenapa? Kaki kena tangan. Ada sebab lupa. Kalau kita tidak boleh main pisau, ngapa Pak? Pada saat itu ketika dia sudah dewasa, dia suruh megang pisau lagi apa? Nah, jadi gemeter. Kenapa? Karena saking gak pernah megang pisau jemaah sekalian. Akibatnya anak gadis kita juga apa? Ketika masak kau ni, mana nak masak maknya? Aku megang pisau lagi dulu, tak boleh mak. Tak boleh aku bertanya, ngaku mak tak boleh main pisau. Nah ini jemaah sekalian, itu yang harus kita lakukan. Ya, ketika kita melarang anak kita, maka berikan alasan yang tepat, berikan alasan yang bagus, sehingga nantinya dapat dimengerti dan dipahami oleh anak-anak kita jemaah sekalian. Ya. Apalagi contohnya, larang anak kita tidak boleh tidak menghabiskan makan. Harus kau habiskan. Kalau kau dah habiskan, awas. Ya. Habis. Ngaku tak boleh aku tidak habis. Perut langitnya ya, masih nak dipecel-pecel ke dihabisin. Kadang-kadang kita juga maaf ngomong masih anak kita kecil dulu. No suap no, ya gitu. Habisin. Ya. Tak boleh dah habis. Kenapa tak boleh dah habis? Bah, ma, tak boleh dah habis ke makanan. Sudah kau pondok sampai tanya habis ke baik. Ya. Oh kalau makan-makan, kalau dah sudah. Ya. Ini tak boleh. Ya. Maka ketika kita melarang anak kita, harus ada jawabannya Bapak Ibu sekalian. Ketika mereka bertanya kepada kita, maka kita harus tahu jawabannya. Kenapa dilarang? Kalau dilarang tidak habis, itu kata Allah di dalam Al-Quran, mubazir. Jadi kalau mubazir itu, innal mubaziri kana ikhwana syayatin. Mubazir itu kawannya setan. Jadi kita jemaah sekalian, ini kebiasaan kita. Ya. Maaf, ya. Tanpa kondangan, nih kondangan. Ya. Tidak nyinggung sama siapa. Ya. Yang tersinggung berubah. Tanpa ngempek hidangan, ketika kita kondangan jemaah sekalian, lihatlah nasinya ngobong, muncung, belum lagi nasi baik itu, belum ditambah lauknya, ditambah sayurnya. Ketika saat makan, apa yang terjadi? Tertinggal. Kapan dijenguk masih separuh. Aku kadang-kadang kapan pergi kondangan jenguk, ya Allah, siapalah yang makan ini jago. Ya. Padahal apa? Kemaruk tuh. Kemaruk. Enak, lo masa enak. Jadi mikir, ya Allah, yang belakang tadi rupanya kehabisan lauk, ya. Dia ngumpulin lauknya bertumpu pasal. Yang beruntung tadi ya itu. Nah itu. Yang duluan tidak. Nah itu tak boleh jemaah sekalian. Ya. Ini kita rubahlah cara kita jemaah sekalian. Ya. Jadi kalau kondangan tuh ambil baik dikit cukup. Ya. Makanya kalau kita pergi haji di Mekah itu, ya, sampai itu dicatat unian, sikok-sikok nian kawan. Ya. Tak boleh akan lebih. Kalau lebih aku kurang Ya. Makanya sikok, ya. Tak tahu kalau yang lebih. Perbaikan gizi gitu ya. Tapi kita tak sadar kalau dihabiskan itu tak apa, boleh jadi masalah ya. Yang terkadang itu tidak ngambil banyak-banyak tapi tidak dihabisi ya. MC banyak ya. Nah itu, nah ini yang harus kita lakukan
ketika kita melarang anak-anak kita, maka harus ada jawaban yang jelas supaya mereka mengerti jemaah sekalian, ya. Maka oleh karena itu harus kita sesuai jawabannya berdasarkan Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bagi kita jawab, ya. Di dalam hadis itu mengatakan ada makanan yang berkah jemaah sekalian. Bagaimana kata Rasul, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian mana dari makanan kalian terdapat berkah. Nah ini, jadi mengana kayak kau makan itu jemaah anakku sayang, itu ada keberkahan dari Allah. Apalagi harus kita sampaikan. Apa? Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ketika kau diberikan makan, diberikan asupan, maka makanlah harus habis. Kalau tidak habis, tidak usah banyak-banyak, dikit baik asal kenyang. Maka oleh karena itulah dianjurkan oleh baginda Rasul sebelum makan baca doa. Ya. Jangan tidak baca doa lagi, ya. Takut habis tadi, tak beruntung tadi pasal, ya. Cepat-cepat ke pasal, takut habisnya no. Belum kata perbaikan gizi, bukan dibayar gizi, malah apa, ya. Malah mudarat, bukan kita dalam gizi, ya. Kemudian yang ke-8, apa yang harus kita tak sadar? Kita galak menghancurkan perasaan atau kepercayaan diri anak-anak kita jemaah sekalian, ya. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus berhati-hati berkata, ya. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik diam. Ya. Jadi kita jangan galak menghancurkan perasaan mereka dan menghilangkan kepercayaan diri anak kita. Apa contohnya? Ketika mereka akan melaksanakan suatu usaha, Pak, aku nak buka usaha. Apa contohnya? Ya, aku nak buka salon atau nak buka laundry. Ya, apa yang kita lakukan? Tanamkan kepercayaan pada mereka. Lajulah. Bapak dan mak dukung dan mendoakan supaya usaha yang kau kerjakan usahanya berkah, lancar dunia akhirat. Ya. Itu yang dilakukan, bukannya menghilangkan kepercayaan anak kita. Anak kita punya niat, cita-cita, punya usaha, sudahlah, model kau ini, ya, tak bakal maju tak kau punya. Ya. Dialah kau tak percaya. Belum apa-apa sudah didoakan oleh orang tuanya. Nah inilah akibatnya anak-anak kita hilang kepercayaan. Kepercayaan dalam dirinya yang tadinya dia mau berusaha, mau bangkit dengan usahanya sendiri. Akibatnya apa? Dia tak percaya diri. Ya sudahlah, kalau main itu tak usahlah buat kita jangan urung gitu. Ya. Urung kita buka laundry, buka salon. Ya. Urung kita buka sekolah, urung, ya. Nah ini jemaah sekalian. Maka itulah yang kadang-kadang tidak boleh menghancurkan dari perasaan anak-anak kita jemaah sekalian, ya. Kemudian yang ke-9, mendoakan anak-anak kita itu dengan doa yang buruk. Ini kita tanpa sadar juga jemaah sekalian. Itu kadang-kadang kalau marah tadi sumpah serapah kita jemaah sekalian, ya. Apalagi maaf Bu, ya. Mulut seorang ibu itu adalah pahit, ya. Jadi jangan gampang-gampang ngomong sesuatu itu dengan anak kita itu dengan yang buruk-buruk, ya. Pamannya apa? Kita lihat nanti kelakuan anak kita. Ya Allah, walau kemanjal kau ini, ya. Ukulah kau ketumpul mobil. Nah, ya. Lihat berapa banyak, ya. Sambil marah, sambil mukul dada gitu Bapak Ibu sekalian,
sama artinya kita tidak redha apa yang diminum oleh anak kita itu, ibu sekalian. Ya. Jadi oleh karena itu jaga mulut kita. Ya. Teman bapak taruhlah tidak perlu manjur. Ya. Tapi kalau seorang ibu yang berkata satu kata baik, itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka hati-hati. Ya. Berapa banyak yang sudah sejarah mengingatkan kita. Ya. Apa? Jadilah kau batu cak si maling kundang. No, didengar samperan, didengar oleh Allah. Bunyi petir, bunyi geledek, itu doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya. Mukullah kau besar kaget kau, tidak jadi bom. Ya. Mukullah kaget kau saro. Ya. Nah itu saro bagi kalian. Ya. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh